Oh Yun-hee mengakui dirinya yang membunuh Sim Suryon, sedangkan Judente berpura-pura menangisi kematian Suryon dan menyesalinya. Upacara pemakaman Suryon pun telah selesai. Si kembar tidak ingin tinggal lagi di penthouse, namun Judente menganggap semuanya tidak ada yang berubah dan menyuruh si kembar untuk sementara belajar di luar negeri. Sementara itu, Sujin mencopot jabatan Yuncul sebagai direktur rumah sakit. Dia menyuruh Yuncul untuk pergi belajar ke Amerika. Setelah berselisih dengan Yuncul, Sujin menemui Eumyul dan membawa kue. Namun Eumyul tidak mau berbicara dengan Sujin. Kue pun ia buang setelah Sujin pergi. Judente tiba di sebuah gudang. Dia menemui Logan yang sudah terikat. Ternyata Judente menyekap Logan. Dia memberitahu Logan bahwa dirinya tidak akan membunuh atau menyakiti Logan, karena dia telah memeras ayah Logan yaitu James Lee tentang kasus penipuan adopsi Michelle A. James Lee telah menyuap Judente dengan menyepakati bisnis Myeongdong. Logan marah besar. Dia berteriak siapa yang membunuh Suryon. Judente dan Sujin kembali bersama. Sebelum itu terjadi, Sujin dan Judente bertengkar. Setelah Judente mengantar Oh Yun-hee, dia memerintahkan asistennya untuk mengawasi Oh Yun-hee. Dan dia pun pergi menemui Sujin. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah jatuh cinta kepada orang rendahan. Dia merencanakan akan menyingkirkan Suryon dengan memanfaatkan Oh Yun-hee. Sujin menawarkan jasa untuk membantunya. Mereka pun mengancam dan menyuap anggota Kongres untuk membantu dan bekerja sama dengan Judente. Anggota Kongres pun menelpon orang suruhannya untuk membereskan kasus J. King Holdings. Sementara itu, Oh Yun-hee diikuti oleh asisten Judente. Ketika dia bermaksud menyerahkan diri ke kantor polisi dan membuang pisaunya, asisten Judente memungut pisau itu dan meminta Oh Yun-hee untuk segera pergi ke penthouse karena Judente ingin membicarakan sesuatu yang penting. Lalu di penthouse, Judente merasa Miss Yang memberikan ide untuk dirinya karena Miss Yang memberitahu Judente foto Suryon yang telah diganti oleh dirinya. Judente pun menaruh foto itu ke foto Oh Yun-hee dan meminta Miss Yang untuk menelpon Suryon. Sujin dan Judente sudah mengatur untuk Suryon terlihat dibunuh oleh Oh Yun-hee. Namun ternyata yang membunuh Suryon adalah Judente. Sedangkan Sujin membuat alibi agar Oh Yun-hee terlihat seorang penguntit. Sedangkan Judente tidak mengakui dirinya yang membunuh Suryon kepada Sujin. Sementara itu, Rona di kantor polisi menunggu ibunya mau menemuinya. Dia tidak percaya ibunya yang telah membunuh Suryon. Seorang pengacara menemui Oh Yun-hee, namun Oh Yun-hee menolak untuk dibela. Ketika Oh Yun-hee akan dipindahkan penahanannya, Rona berteriak meminta Oh Yun-hee mengatakan bahwa itu tidak benar. Oh Yun-hee hanya bisa menangis mendengarnya. Rona pun pulang ke istana Hera. Dia mendapati rumahnya penuh dengan bulian. Dan dia melihat gantungan kunci yang ia berikan Sekun pun tergantung di pintu rumahnya. Tak lama Jenny datang untuk memberikan Rona makanan dan menyuruh Rona untuk tetap bersembunyi di rumahnya. Rona menangis tidak tahu harus berbuat apa. 6 bulan kemudian, Judente dan para penghuni istana Hera lainnya dibebaskan dari tuntutannya. Sujin pun merasa bahagia karena keadaan Cheong-a kembali sesuai keinginannya. Sujin menyembunyikan kondisi Eumyul kepada semua guru di Cheong-a. Setelah Eumyul pulang dari rumah sakit, dia memulai untuk berbicara kepada Sujin. Dia mempertanyakan kenapa Sujin tidak menanyakan alasan dirinya bunuh diri. Namun Sujin menyuruh Eumyul untuk tidak membahasnya lagi. Eumyul mengatakan bahwa dia merindukan kakeknya. Di ingatan Eumyul, dia melihat Sujin yang telah membunuh kakeknya.
Namun ia menyesali pada saat itu tidak menelpon ambulan demi melindungi ibunya. Sujin merasa bingung dengan sikap Embyul. Sementara di penthouse, Judente menyuruh Misyang untuk pergi. Dia pun memberikan emas dan cek, namun Sekun melihatnya. Di kamar, Sekyung mengingat kenangannya bersama Suryon. Dia menangis dan berkata membenci ibunya karena telah meninggalkannya, namun sebenarnya dia merindukannya. Sujin mencurigai Embyul mengetahui sesuatu. Dia dikagetkan dengan bayangan ayahnya yang meninggal. Dia pun melihat bayangan Min Seol-a dan Embyul yang menyeramkan. Namun ia berusaha menenangkan dirinya dengan bermain piano. Judente mengadakan pesta untuk klub Istana Hera untuk merayakan kemenangannya. Sidang pengadilan Oyun-hee pun akan dimulai. Seseorang meminta untuk berbicara dengan Oyun-hee, namun ia tidak tertarik. Seseorang wanita itu langsung mengatakan Suryon meminta bantuanku. Mereka pun berbicara. Ternyata dia adalah seorang pengacara yang telah Suryon temui untuk membantu Oyun-hee. Oyun-hee hanya bisa menangis membaca surat permohonan yang telah dibuat oleh Suryon untuk memperingan hukuman Oyun-hee. Sidang pun dimulai. Oyun-hee dijatuhkan hukuman seumur hidup. Namun peserta sidang dikejutkan dengan pernyataan Oyun-hee bahwa bukan dia yang membunuh Suryon. Dia meminta kasus pembunuhan Suryon diselidiki ulang. Ketika polisi membawa Oyun-hee ke lapas, pria bermotor mengikuti dan membuat mobil yang dinaiki Oyun-hee terjadi kecelakaan. Dia membawa Oyun-hee pergi. Ternyata dia adalah Logan Lee. Logan menceritakan bahwa dia adalah kakak Min Seol-a. Dia membawa Oyun-hee bermaksud untuk membalas kematian Min Seol-a dan Suryon. Namun Oyun-hee meminta Logan untuk memberinya kesempatan untuk membalas dendam kepada Judente dan Sujin, karena mereka yang membunuh Suryon. Oyun-hee menusuk lehernya sendiri untuk membuktikan bahwa bukan dirinya yang telah membunuh Suryon. Logan meninggalkan Oyun-hee sementara Oyun-hee berlumuran darah. Sujin menjadi ratu penthouse. Dia terlihat sangat senang. Saksikan season 2 Penthouse dan jangan lupa subscribe.